Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dia minta muku. Waalaikumsalam, masuk Ki. Iya. Iya, tahu lah. Kira nggak datang, Ki, masuk Ki. Wah. Tetap datang. Iya, begini mi kodong. Cuaca. Oh iya, hujan Ki. Begini mi rumah. Masuk Ki. Iya. Alhamdulillah. Mari Ki. Iya. Jadi dibuka ini sepatu adik. Iya. Duduk Ki. Wih, Weh. mantap mo. Iya. Begini mi. Luar biasa nih makanannya ini. Ya. Begini mi kalau baru Ki kodong masuk rumah. Jadi bagaimana? Ya. Bukan rumah subsidi deh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih kabar tak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Sesuai harapan. Jadi kebetulan ini kalau bilang baru kita masuk rumah, jadi dilakukan kini antama balla. Ya, iya. Jadi hari ini mungkin kita akan bicara soal tradisi yang mungkin masih ada sampai sekarang ini. Iya. Antama balla. Jadi kenalkan ki dulu mungkin deh. Ya. Iya. Nah bilang pepatah kan tak kenal maka Iya, tak iya. Tak kenal maka kata sayang. Jadi mungkin di sebelahku ada Bapak Dokter Muhammad Faisal MPD. Pak Faisal, baik-baik Jiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga ada Bapak Aziz Nojeng. Iya. Pak Nojeng di. Saya jadi tiba-tiba jadi orang Jawa, Nojeng. Nojeng. Oh iya. Maaf mami ini kodong salah-salah di. Jadi iya, jadi bagaimana ini aman-aman aja dari luar di perjalanan? Sempat mogok motor. Tapi alhamdulillah tiba di sini. Alhamdulillah. Lebih duluan. Iya. Jadi ini kebetulan hari ini kita juga ada di obrolan budaya dan seperti biasa kita bakalan bicara tentang budaya-budaya yang khususnya mungkin ada di Sulawesi Selatan. Di suku Bugis Makassar. Nah, salah satunya ini yang mungkin saat ini lagi dilakukan itu antama balla. Mungkin dari awalnya dulu bagaimana ini bisa adanya antama balla? Iya, Pak Faisal. Jadi antama balla ya. Kalau biasa di Bugis itu menre bola ya. Karena rumah panggung ya. Tradisi ini memang sudah lama, bahkan sebelum periode Islam. Jadi pra-Islam itu sudah ada. Jadi sebenarnya di sini ada suatu pemahaman masyarakat tentang bagaimana makna kehidupan, khususnya rumah ya. Karena tipologi rumah yang dipahami oleh masyarakat kita ini adalah tempat di mana mereka lahir ya, tumbuh besar di situ, menikah, sampai pun meninggal di situ. Jadi rumah adalah sebuah falsafah yang memang sangat kuat maknanya karena itu bagian dari dominasi kehidupan. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau orang pra-Islam itu yang dekat dengan ekosistem alam ya, itu tentu lebih melihat bahwa rumah sebagai sebuah mikrokosmos ya. Representasi dari kehidupan luar ya, di mana di dalamnya ada dunia atas ya, dunia tengah, dunia bawah. Jadi saya pikir rumah itu representasi dari pemikiran local wisdom, di mana dia melihat bumi sebagai representasi dari rumah itu sendiri. Jadi saya pikir kalau rumah itu, kalau kita kenal ada botilangi ya, ada dunia atas, ada dunia tengah ya, terus uri liu yang dunia bawah itu representasi sekali karena dia mencirikan semacam aktivitas kehidupan masyarakat pada saat itu, bagaimana dia lebih percaya pada kekuasaan langit, terus bagaimana kemudian hidup di dalamnya. Jadi rumah itu kan ada di dunia tengah itu kan sumber kehidupan di mana semua bisa beraktivitas ya, ada dapur, ada tempat istirahat. Itu dunia tengah di mana kehidupan itu berjalan, sedangkan di bawah rumah itu adalah suatu bentuk kehidupan di bawah langit di mana
sumber kehidupan ekonomi itu tumbuh di situ. Makanya biasa ada sapi ya, Iya. ada kuda di situ. Semua sumber kehidupan ada di bawah. Jadi dia melihat bahwa miniatur rumah itu di atasnya sangat disakralkan ya, sangat disakralkan. Jadi itulah bentuk pemikiran falsafah masyarakat kita melihat rumah sebagai representasi alam itu. Jadi memang untuk masuk dalam rumah itu tidak sekedar seremoni ya, dia sangat menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan, belief system itu ya. Jadi di dalamnya semua praktek-praktek yang digunakan, yang diperlakukan terhadap objek-objek itu sangat syarat dengan meaning ya, makna di situ. Jadi itu menariknya kita berbicara tentang masuk rumah atau Taman Air Bala itu menarik untuk diinterpretasikan secara ontologis menurut saya. Mungkin itu. Oh ya, jadi artinya memang sudah lama ada tradisi seperti ini, Iya, sudah. Karena artinya rumah diibaratkan sebuah yang salah satu yang paling penting. Jadi untuk masuk ke dalam rumahnya juga artinya ada banyak proses yang harus dilakukan di. Oh, oke. Nah kalau dari Pak Nojeng ini mungkin seperti apa dari awalnya itu Antama Bala atau tradisinya itu bisa diterima di masyarakat? Iya, terima kasih. Dari tadi pecah konsentrasi gara-gara ini umba-umba. Dilupain. Cina aku mau. Siapa tahu makin. Tidak ada tahu kada mari ya. Dilupain gara-gara bicara rumah. Nah kue-kue inilah yang ada di proses yang Tama Bala. Iya. Umba-umba ngapa nani areng umba-umba karena dia terdiri dari kelapa dan gula merah di dalamnya. Kue lapis sih sepanjang lapis sih kiri dalle kan banyak. Namun sebelumnya sudah dijelaskan tadi oleh Kak Dr. Richal mengenai pengaruh prosesi Antama Bala itu atau ritual bahkan terjadi sebelum fase Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Sebelumnya itu ada namanya Cini Watu. Jadi sebelum masuk rumah pergi dulu di Pandritaya. Kalau di kampungku semua orang pintar itu disebut Pandrita. Pandrita. Jadi, Pandrita Bala, Pandrita Basi atau Pandre Basi atau Padek Basi, kemudian Pandrita Biseang yang membuat perahu. Oleh orang Bulukumba dikatakan Pandrita Lopi. Ternyata ini yang perlu juga disampaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bukan hanya Pandrita Lopi yang ada, tapi Pandrita Bala atau Pandrita Bola juga ada. Jadi pergi maki itu lihat waktu sama aja seperti kalau mau menikah atau apa pergi yang punya hajatan itu duduk baik-baik di depan Pandrita. Erokane saya mau mendiri masuk rumah. Iya. Kapan kira-kira waktu yang cocok? Dulu ada disebut pitika atau dalam penanggalan di Bugis juga ada melihat waktu. Biasa orang tua di sini aja menghitung. Iya. Ini pinjau orang tua ya. Dan alhamdulillah dengan kemampuan Pandrita itu proses itu biasanya berjalan lancar. Itu ya pasili. Jadi bukan hanya kalau yang selama ini kita kenal di prosesnya pasili itu hanya untuk pengantin. Kalau orang Jawa sebutnya siraman. Ternyata bukan hanya orang yang dipasili, bala juga itu. Tapi rumah juga. Iya. Nah kalau nakasih maki waktu itu Pandrita ya, Pandrita bala kan pasili maki. Nah cara pasilinya itu kan seperti orang tawaf di Ka'bah. Iya, dikelilingi Dikelilingi. Di depan dulu itu kepala rumah tangga. Lalu di belakangnya itu istrinya membawa kelapa dan gula. Karena mengapa istri? Karena di sini itu sumber Kalau istri ya goyah, ndak bisa masak, ndak bisa apa. Iya. Goyah tahu rumah tangga iya. Siapa tahu kan biasa kan dipandangin tengko dong istri, lalu mengikut anak-anaknya kan begitu. Nah proses-proses inilah yang menggunakan Kandra Jawa, Bepa sebagai syarat. Karena menurut orang tua, riolongang itu syarat karena baca iya. Lebih duluan syarat daripada baca-baca. Kalau syaratnya misalnya umba-umba,
dari segi namanya saja toh tidak akan muncul yang muncul di permukaan itu yang masak, yang Mumbai. Ya. Jadi jamu kok dulu piti kanak-kanak kalau belum pinu tahu, belum pokok masak baru muncul mako. Kan biasa begitu. Iya. Makanya ada istilah sotak. Isinya apa? Gula anu baik. Dikelilingi oleh anu lunra-lunra, anu jannah. Supaya kehidupan kita ini kalau tekne dalam penjabaran ilmu semantik itu digambarkan kalau artinya secara heuristik itu manis. Tapi kalau secara hermeneutik itu bisa berarti kebahagiaan. Bisa berarti sukacita di dalam rumah itu. Nah, daun yang dipakai pasili itu biasanya 4 unsur. Ada yang apa? Daun rapocidu, daun elekopasili memang yang dipakai ada 4 unsur. Nah, ditaruh di dalam wajan. Ini kan sebelum pra-Islam yang disebut kaical, maka pengaruh-pengaruh itu dimunculkan. Ditaruh di wajan, lalu isi wajan itu uang, apa kan tuh itu, supaya tidak kosong uang itu di rumah tahu. Pasili mi dari sudut-sudut sambil diikuti pandrita baca-baca, mendoakan rumah itu. Seperti itu. Lalu kalau seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Ical menre bola karena rata-rata di kampung kan rumah panggung. Iya. Nah dulu itu kan sebelum dibangun rumah itu diikatkan setelah berdiri belum diberi dinding, diberi atap, digantung itu pisang. Pisang. Tapi bukan pisang sembarang pisang. Apa itu? Pisang apakah itu? Kalau orang Makassar bilang unti tekne. Iya. Pisan raja pisan raja unti karaeng, tiada lain tiada maraeng. Engkau jadi hatiku. Apa? Lalu kemudian setelah itu ada namanya jakang. Ya. Yang berisi dikasih mie beras, lalu kelapa, lagi-lagi ada kelapa dan gula. Ini memang tidak bisa dipisahkan, ini benda dua ya. Kelapa dan gula, rampe gola nagu rampe kok kaluku. Lalu ada taibani. Mengapa tidak disebut lilin? Karena lilin kan umumnya berwarna putih. Iya, tapi ini lilin merah. Iya. Taibani, tain dan jobania. Bani itu penghasil madu. Nah, semoga rumah ini menghasilkan kebaikan atau yang punya rumah ini menghasilkan kebaikan. Lalu ada sambil jalan tadi itu bawa tomi jakang apa kiro mi benok atau bente, beras yang disangrai. Yang mekar-mekar itu supaya apa ya? Lagi-lagi di situ ada doa, ada makna, tidak sembarang. Iya. Perangkat-perangkatnya. Jadi apa yang terhidang itu ya biasa yang menjelaskan dirinya sendiri. Benda itu tanpa dijelaskan ketahuan. Misalnya kolak atau orang bilang di sini palu gola boyote nih deh. Sudah palu gola dimasak dengan gula. Nah mana lagi boyote nih? Apa yang tidak mau diharapkan dari situ? Dikasih tomi poin santan. Iya. Apa ya? Nah, itu syarat itu hal-hal yang tidak enak. Natonya kalau dibilang wajib ya. Itu hal benda-benda yang wajib ada kalau antama bala orang main rek bola karena itulah sekali lagi lebih duluan syarat daripada rumah. Dan ada kelong-kelong Makassar itu kontui bala sir-sir ini ada kau tampil kontui bala iya jari benting ya jari patongko ya tompak jari rindring. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ical mengayomi seperti rumah dia yang menjadi tiang, dia yang menjadi atap, dia pula yang menjadi dinding, melindungi seperti representasi kehidupan lah yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Ical. Iya, untuk sementara ya. Jadi artinya setiap yang tersedia atau diadakan di tradisi ini memang ada maknanya sendiri-sendiri, Di. Iya. Nah, kalau dari tradisinya sendiri ini Pak, kira-kira siapa saja Kak yang mengikuti dari tradisi Antamaballa? Nah, kita boleh. Ya, jadi tradisi Tama Ariballa itu kan hampir semua di daerah Sulawesi Selatan itu ada ya. Bahkan di luar Sulawesi pun ada itu. Ya. Cuman prakteknya mungkin berbeda ya, tergantung dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat maupun kepercayaan.
Jadi kalau saya ya, ini ada yang menarik sebenarnya. Dari pra-Islam itu biasa dikenal istilah Maghaligo. Ya kan, Maghaligo itu adalah suatu tutur yang menceritakan tentang kehidupan manusia, penciptaan manusia atau menurun dan seterusnya. Nah, itu di pra-Islam itu memang sangat sangat dekat dengan alam ya, dengan kegaiban-kegaiban itu. Jadi praktek-praktek ritual itu juga sangat dekat melekat di situ. Nah, begitu di abad ke-17 Islam masuk lewat Sultan Alauddin itu, nah nyaris terjadi semacam pertemuan budaya, ada hybrid culture di situ. Jadi sebenarnya praktek-praktek Tama Ribala itu adalah sebuah hasil dari hybrid culture. Tidak semua seperti itu. Jadi mungkin ketika misalnya ada Barasanji, dulu kan tidak ada Barasanji sebelum pra-Islam itu. Jadi dulu kalau ada Maghaligo, sekarang Barasanji yang banyak menceritakan tentang keteladanan Rasul misalnya ya. Jadi itu sebenarnya evolusi dari perubahan-perubahan dan pergeseran terhadap Tama Ribala itu. Jadi kalau menurutku, jadi kepercayaan dan pengetahuan itu mempengaruhi culture. Jadi beda tradisi, beda culture gitu. Kalau tradisi itu kan selalu berulang-ulang. Tapi kalau culture itu dia dinamis. Dan kenapa dia dinamis? Karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan gitu. Jadi saya pikir kalau praktek-praktek Tama Ribala itu berkaitan dengan pengetahuan dan kepercayaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kepercayaan masyarakat sekarang yang sudah didominasi, misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu kan dominasi Islam ya. Syariat. Kalau kita kenal biasa ada Pangadireng, kalau di Bugis, kalau di Makassar ada Pangadakang. Itu di abad ke-17 awal itu sudah disempurnakan lewat syara, ada syariat gitu. Jadi semua praktek-praktek ada itu juga terbagi menjadi 3 ya. Ada kalau di Bugis itu ada meraja ya. Ada yang bisa saja berubah kapan saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada istilahnya, ada Pura-Wondro. Pura-Wondro itu ada yang memang dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Nah sekarang ada juga ada Abiasang yang tergantung dari praktek-praktek kebiasaan masyarakat kita. Jadi ada Maraja ini juga sebenarnya mempengaruhi praktek Tama Ribala itu, karena ada perubahan-perubahan masuk Islam ketika syara itu menyempurnakan praktek-praktek kebudayaan itu sangat menarik ya. Jadi sekarang banyak juga yang melihat bahwa di sisi lain dari perspektif dan kacamata yang berbeda, banyak juga orang yang mengatakan bahwa Tama Ribala ritual-ritualnya itu syirik misalnya. Itu jauh dari kaidah-kaidah Islam. Jangan salah bahwa praktek-praktek dulu dengan sekarang itu harus hybrid culture. Dulu orang berkegaiban-kegaiban, sekarang orang pada aspek tauhid misalnya kan. Jadi kombinasi itu justru menyempurnakan ritual Mapen Rebola. Dulu kalau orang misalnya ada sesajen ada apa istilahnya itu? Dupa itu orang dulu memang kegaiban-kegaiban ya, sangat dekat dengan mistisisme ya. Ada istilah istilah yang sangat mistifikasi itu ya. Itu justru sekarang ya itu bisa mengharum ruangan, bisa menghilangkan mengusir serangga dan seterusnya ya. Jadi saya pikir Islam juga menyukai yang harum gitu ya. Jadi saya pikir belief system itulah justru mempengaruhi juga bagaimana praktek Tama Ribala itu diperlakukan. Jadi menurut saya justru Tama Ribala dengan kaidah-kaidah tauhid justru lebih sempurna, karena kebudayaan itu tidak statis ya, tidak statis. Dia terus berkembang dan disempurnakan seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia, kepercayaan itu. Jadi Tama Ribala yang sekarang ini di masa Islam itu justru lebih menarik menurut saya, bukan sebagai sebuah stereotip yang negatif ya, tapi justru praktik yang sangat harus dilestarikan, karena di dalamnya justru memaknai rumah itu sebagai makna kehidupan, makna makna antara gender ya. Bagaimana misalnya ada kan istilah di Bugis itu macera atau mapadara ya, harus ada darah, harus berkurban. Biasanya ayam betina misalnya kan. Jadi itu sangat
Dulunya kalau itu untuk misalnya roh-roh gaib ya, roh-roh halus, justru sekarang itu hanya untuk kekerabatan saja ya. Kekerabatan atau sama-sama menjalin gotong royong dan kesetiakawanan untuk makan bersama gitu. Ya. Jadi saya pikir maknanya tinjauan dari aspek yang berbeda antara pra dan pasca Islam itu sudah harus kita lihat sebagai sebuah transformasi ya, transformasi nilai gitu. Jadi menurutku bahwa tamak ribala adalah sebuah bentuk ritual yang sangat perfect menurut saya karena di dalamnya ada pengadereng di situ. Iya. Ada di mana nilai-nilai norma itu bisa terstruktur membentuk satu ritual yang disebutkan tadi Pak Dr. Nojeng ini. Iya. Itu Artinya saya pikir itu. berarti tradisinya terus berkembang, Di. Iya, terus berkembang. Nah, nanti kita berbicara lagi mengenai tradisi ini Pak Faisal dan juga Pak Nojeng, tapi setelah yang satu ini mungkin kita akan kembali lagi. Jadi untuk para pendengar di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di UC TV di channel 130 tetap di Obrolan Budaya. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baiklah, masih dari Obrolan Budaya RRI Makassar dan masih disiarkan dari Pro 4 RRI Makassar 92,5 FM dan juga dari UCTV RRI Net di channel 130, tonton yang Anda dengar. Dan sebelum mungkin kita berbicara lagi, ini mungkin kupersilakan Mamik ini dulu kalau minum dilupai minta Kami kita saya kira properti nih Bella yang tidak bisa disentuh. Karena ini sudah mikir masuk jadi ya sahabat mungkin juga coba-coba cicip-cicip. Tapi ini dulu kayaknya. Oh, iya. Bismillah. Iya. Nah, Enak nah. kita lanjut lagi nih, mungkin masih pendengar dan juga penonton masih mau lebih tahu lagi nih tentang Antamabala. Nah, mungkin tadi sudah diceritakan mengenai sebelumnya pra-Islam dan mungkin kira-kira mungkin lebih sederhananya lagi itu bagaimana ini tradisi Antamabala bisa diterima di masyarakat suku Bugis Makassar. Pak Nojeng. Iya. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Dr. Ical bahwa rumah ini adalah representasi dari tubuh manusia dan dari lino ini, dari kehidupan, bahwa ada kalau di Makassar ada Pak Makang, di situ biasa disimpan gabah atau apa atau androngase. Setelah dulu kalau misalnya padi sudah siap panen, diambil dulu itu androngase ya. Lalu ditaruh di atas di Pak Makang. Ya. Nanti lagi mau musim tanam padi berikutnya baru kasih turun dengan ritual-ritual Mak Dojabine ini istilahnya. Nah, jadi mengapa begitu kemudian berterima Antamabala ini? Ya karena ya seperti juga seperti tadi oleh Pak Dr. Ical bahwa tidak ada yang sebenarnya bersinggungan lebih dalam antara ritual keagamaan dengan tradisi yang kita miliki ini. Ya karena di tahapan terakhir setelah Pasili Barasanji yang sampai tadi Pak Dr. Richard. Nah setelah Barasanji apa yang kita lakukan? Ngandre-ngandre, makan-makan. Seperti yang dilakukan ini kan sudah bagi Antamabala sudah bagi Pasili. Ada mengini patalan yang umba-umbaya kue lapis dan teman-temannya cucur dan yang lain. Jadi seperti itu. Mengapa berterima? Karena ya memang tidak ada yang begitu bersinggungan langsung. Lalu kemudian
meskipun sekarang ini masih sudah rumah batu, tapi orang-orang di kampung itu masih tetap melanjutkan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Karena sekali lagi bahwa rumah ini adalah lambang perlindungan kita, di mana kita kan bilang tahu itu sastrawan, tempat ternyaman adalah rumah sendiri. Iya. Jadi itulah mengapa dilanjutkan tradisi itu dan masih dijaga. Saya berharap mudah-mudahan tradisi-tradisi yang seperti ini bisa dilanjutkan ke generasi-generasi kita, meskipun akulturasi budaya itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, tentu budaya kita akan disentuh oleh budaya lain. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menghindar, meninggalkan, menolak budaya yang datang, atau seperti apa? Ternyata memang akulturasi budaya harus kita lakukan. Jadi kita harus akui budaya kita ini sedang mengalami shock culture, bilang orang Takalar ke sana. Agak jauh. Iya. Bahkan budaya kita menurut Radar Pancadhana sedang mengalami gegar kebudayaan. Jadi diterima itu, meskipun nanti pada dasarnya wadahnya adalah misalnya pasilitawakan riolonjo pemaja buta, wajan yang terbuat dari tanah liat. Ya, tapi kan sudah tidak ada sekarang. Bisa juga terbuat dari besi, bisa juga dari baskom. Bahkan ada yang pasili pakai baskom. Apa itu tidak sah pasilinya? Sah karena persoalan waktu yang sudah jarang kita temukan pemaja buta. Atau patala ki kapara. Kan ini kalau dulu pakai kapara ini orang patala. Apakah? What's the mean about kapara ya? Bahasa Indonesianya. Baki atau nampah. Baki raksasa ya. Ya. Yang besar itu jauh sebelum orang Jepang mempopulerkan meja yang bisa diputar-putar itu, ternyata kita di Makassar juga telah melakukan itu. Kapar kan bisa diputar-putar begini dan dilarang koayang begini, jadi putar saja. Jadi seperti itu. Nah, mengapa masih dilaksanakan tradisi yang seperti itu? Karena yang tahapan terakhir itu ngandre-ngandre itu adalah bentuk kesyukuran dari yang punya rumah kepada tetangga-tetangga, kepada namun yang datang itu yang makan bukan di situ uniknya, bukan orang yang punya hajatan langsung yang datang panggil tapi orang-orang terdekatnya pergi dulu undangkan ke ini. Tidak serta-merta orang datang, ada di sana orang yang tamak bala, ayo deh ke sana makan, tidak begitu. Ada namanya angada ya. Jadi kalau sebelum datang makan-makan kita niburit tairong. Orang datang diundang makan-makan sebagai bentuk kesyukuran. Bukan mohon maaf karena kita background saya ini berdua background Muhammadiyah. Tapi bukan persoalan kesyirikan. Tapi pada persoalan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena bisa masuk rumah begitu ya. Seperti itu. Nah tadi sempat dibahas bahwa ada yang harus kita lakukan adalah akulturasi budaya. Mungkin dari Pak Faisal kira-kira boleh dikasih tahu apa sih sebenarnya strateginya supaya tradisi ini tuh bisa selalu dilestarikan. Karena melihat sekarang budaya yang dari luar itu cukup banyak yang masuk, apalagi untuk anak-anak generasi muda yang sekarang yang pastinya budaya itu akan jatuh kepada anak-anak muda. Iya. Tradisi ini bisa lestari apabila kita bisa memahami sumber pokok kenapa misalnya ritual tamak bala itu diperlukan gitu. Sama halnya misalnya ketika pinisi diakui di UNESCO itu bukan karena kapalnya, bukan karena fisiknya, tapi intangible-nya. Bagaimana pikirannya, ya, pikiran kepercayaan itu bekerja dalam membentuk perahu gitu. Jadi bukan fisiknya gitu. Sama kalau tamak ribala itu pikiran dan kepercayaan itu yang sebenarnya yang harus dihidupkan sebagai sebuah sumber energi yang bisa beroperasi sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya tamak ribala mau di rumah batu, ya rumah yang kokoh itu enggak apa-apa. Karena memang zamannya beda gitu. Enggak bisa kita paksakan harus rumah panggung baru bisa tamak ribala atau seperti apa ya, karena
ini yang istilah yang namanya peradaban itu kan tidak pernah mundur gitu. Iya. Dia selalu maju Iya. ya. Ya seiring dengan perkembangan pengetahuan itu, maka yang harus dihidupkan adalah kepercayaan dan pengetahuan itu. Pengetahuan terhadap kenapa sih tamak ribala ini penting. Orang-orang dulu telah membuktikan bahwa tamak ribala itu adalah sebuah proses yang sangat sakral gitu. Sebelum dia masuk, dia harus memiliki spirit gitu, harus punya semangat yang kokoh agar nanti di dalam kehidupannya dalam masuki rumah itu bisa diberkahi, penuh keberkahan gitu. Sama misalnya ketika ada posisi bola gitu. Kalau di Bugis itu ada istilahnya mah beda-beda ya, dibeda-beda gitu anunya posisi bolanya, supaya katanya kalau di dalam rumah itu bisa nyaman, sejuk ya, cantik terus kelihatannya. Jadi posisi bola itu juga sebenarnya sumber semangat ya, semangat. Kenapa dikatakan semangat? Karena satu tiang itu bisa memperkokoh semua struktur rumah. Jadi posisi kata-kata posisi bola. Jadi dia makna semangat yang ada di dalam rumah itu. Nah, spirit-spirit seperti ini mesti harus dibaca dan hidup di saat sekarang. Walaupun misalnya atmosfernya sudah berubah gitu. Saya misalnya tadi tentang baki yang disebutkan Dr. Najeng kan, baki ada pamanja ya atau wajan. Ada juga di Bugis itu tampi dia pakai. Jadi di tampi juga misalnya tampi itu kan orang biasa kalau tampi beras itu kan untuk apa? Mengeluarkan ampas ampasnya. Nah itu maknanya juga itu ya kalau kita tampi pada saat masuk rumah itu supaya yang jelek-jelek itu bisa hilang, bisa disaring semua. Makanya yang jelek-jelek itu biasanya kalau tampi di Bugis itu di Sopeng Bone itu tampinya biasa disimpan di atas tangga. Nanti di situ baru terjadi ritual. Bahkan ada yang membuang tampi itu sebagai sumber bahwa yang kejelekan itu sudah bisa hilang gitu. Jadi saya pikir praktek-praktek seperti itu berkaitan dengan belief system. Dan saya pikir tidak ada yang salah di situ. Karena ada spirit yang bekerja, ada kepercayaan, ada pikiran yang bekerja agar kehidupannya nanti di dalam suatu struktur rumah itu dapat bersinergi dengan semangat mereka untuk menemukan suatu kebahagiaan ya, menemukan suatu apa istilahnya di mana dia bisa berlindung terhadap hal-hal yang jelek atau bisa dimudahkan dalam dan diberkahi ya, rezeki bisa mengalir dan seterusnya. Itu saya pikir semua cita-cita atau orang Takala juga bilang telos ya. Telos itu semua harapan itu bekerja sebelum dia masuk ke rumah. Jadi di mana-mana selalu ada telos. Jadi yang menariknya sebenarnya ini adalah falsafah tentang masuk ke rumah ini jauh lebih tinggi menurut saya dibanding pikirannya Plato yang ada di dekat-dekat Banteng itu kan. Plato itu kan dia bilang Plato itu selalu ada logistikon, ada tumos, ada epitomia. Itu menandakan kepala, ada semangat di sini, energi, ada kaki. Jauh sebelumnya Bugis Makassar mempraktikkan dalam bentuk wujud rumah gitu ya. Jadi selalu ada. Lalu datang lagi Aristoteles orang Selayar itu mengatakan bahwa ini tipologi telos, tumos dan epitome bisa semacam inspirasi untuk menghasilkan pikiran tentang republik. Republik itu presiden, ada prajurit, aparat, ada rakyat gitu. Jadi saya pikir itu juga jauh sebelumnya sudah dipraktikkan dalam semua tipologi struktur rumah Bugis Makassar. Jadi saya pikir pengetahuan itu di masa itu sudah bekerja sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan kualitas pengalaman ini ya. Jadi saya pikir masuk ke rumah adalah sebuah hasil kearifan yang bisa dikonkretkan agar dia bisa juga hidup di saat ini, termasuk spirit dan semangatnya itu. Iya, artinya berarti memang strateginya simple, tapi itu salah satu hal yang paling kuat adalah kepercayaan, Dik. Karena dari semuanya ini adalah doa ketika mau masuk rumah, Dik. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Pak Faisal, Pak Nojeng, mungkin kita break dulu karena ada yang mau lewat. Jadi untuk Anda, para pendengar juga penonton, tetap di obrolan budaya RRI Makassar. Minum-minum dulu.
puluhan walae deceng waro usapa uelai wanu aku kana ogi wanu aku wanu atala suratku Indo ambo malepiku uabokoi ulao Rajan cirialeku si keruriatiku ya pa urawan matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malabiku aja kepeturan marilau puange natepu minasaku ogi wanu aku wanu atala suratku Indo ambo malabiku uabokori ulao Rajan cirialeku si keruriatiku ya pa urawan matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malabiku aja tapeturan marilau dipuange natepu winasaku marilau ribuange natepu winasaku The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Masih dari obrolan budaya Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga masih dari RRI Net channel 130 tonton yang Anda dengar. Dan kali ini kita masih bersama Pak Faisal dan juga Pak Nojeng yang hari ini kayaknya luar biasa panjang sekali ini kita bicara Pak Di, panjang kali lebar. Nah, mungkin ini dari seluruh obrolan kita untuk hari ini ada banyak hal yang mungkin harus diperhatikan sama anak-anak muda yang kayaknya makin kesini ya itu tadi kita bilang di akulturasi budaya itu tidak bisa dihindari karena memang akan banyak budaya yang masuk tapi bagaimana caranya kita mempertahankan. Nah mungkin closing statementnya Pak Faisal dulu bagaimana untuk anak-anak muda yang pastinya ini akan diteruskan sama anak-anak milenial. Ya jadi untuk berangkat dari rumah ya karena kita ini bicara tentang rumah maka yang satu hal yang sangat penting kita pahami dalam rumah itu, rumah adalah tempat kontemplasi. Tempat di mana keribetan, kompleksitas yang ada di luar itu bisa diselesaikan dalam rumah. Persoalan-persoalan rutinitas ya itu mestinya harus kembali direnungkan di dalam rumah. Rumah adalah tempat di mana kita berlindung sekaligus menyelesaikan semua kompleksitas. Rumah itu adalah sebuah tipologi yang tidak hanya berbicara tentang struktur, tetapi rumah adalah sebuah wadah di mana kita bisa membicarakan diri sendiri secara psikologis dan membicarakan masyarakat secara sosiologis. Oleh karena itu, rumah ini mestinya harus dimaknai sebagai sebuah ruang di mana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kriminal saat ini ya yang begitu sangat kompleks di mana sebenarnya persoalan-persoalan yang tidak lagi mestinya harus diselesaikan secara hukum mestinya harus diselesaikan di dalam rumah gitu. Jadi tentang peran orang tua, peran gender itu harus dipikirkan di rumah. Persoalan domestik, dapur itu juga harus dipikirkan. Jadi semua sebenarnya persoalan yang terjadi di sosial masyarakat itu ada bisa dilihat di dalam bilik rumah itu sendiri. Karena wajah publik, wajah sosial ada di dalam rumah, itu bisa diselesaikan. Itu sudah dipraktikkan di dalam masyarakat kita. Masyarakat bahkan jauh sebelum pra-Islam sudah mempraktikkan itu. Nah sekarang bagaimana kita merefleksikan bahwa rumah sebagai sebuah cermin sosial masyarakat kita itu bisa diselesaikan di situ. Makanya menurut saya bahwa ritual dalam bentuk apapun kalau dia memiliki spirit dan semangat untuk maju menyelesaikan semua persoalan dan dinamika sosial, saya pikir itu harus lebih dihargai dibanding kita berbicara tentang KUHP menurut saya. Undang-undang positivistik dan seterusnya itu sebenarnya mestinya sudah tidak terlalu tidak berkelindangan, itu sudah harus dilihat dari bilik rumah. Tentu menurut saya ya persoalan kita saat ini karena kita kurang lagi punya ruang di rumah sendiri, justru lebih banyak ruang-ruang publik gitu. Sekarang kan nyaris orang-orang tua itu bukan lagi di ruang tamu, cuma sudah ada di warkop ya. Jadi
Itu juga menjadi data-data tentang di pengadilan di perkawinan itu sudah banyak perceraian dan seterusnya. Mungkin di situ masalahnya. Kita kurang melihat kembali atau membaca ulang kembali makna rumah yang telah dilahirkan dari kearifan-kearifan masa lalu. Tentu saya berharap bahwa ini tidak selesai gitu. Ya. Ini menjadi sebuah wacana yang sangat diskursif, tetapi wataknya tidak lagi kaku. Dia harus hidup sejalan dengan perkembangan dan selera masyarakat saat ini. Saya pikir itu. Baik, jadi intinya apapun masalahnya di luar ya intinya balik lagi ke rumah sejauh apapun orang berjalan ya pulang lagi balik ke rumah. Oke, kalau dari Pak Nojeng. Apa misalnya mau bilang ini? Kadang semua. Rumah di kota dengan di kampung itu banyak sekali perbedaan selain dari bentuk tapi strukturnya. Misalnya di kampung itu ada ulu bala. Tidak boleh dirikan rumah kalau tidak ada kepalanya itu rumah, karena ya sekali lagi representasi dari bisa saja dia perwujudan manusia, bisa saja perwujudan negara dan segala macamnya. Nah, ada hal yang menarik, saya mohon izin sedikit waktunya. Pada saat kencang-kencangnya itu Covid kah? Iya. Disuruh cuci rumah sebelum masuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Dulu di kampung-kampung ada baraneng di depan di ujung tangga itu. Nah, apa gentong ya bilang orang. Ya, gentong. Itu orang dari luar cuci kaki dulu baru naik ke rumah. Sebelum ada WHO, sebelum ada ada mimi di rumah orang Bugis dan Makassar itu. Coba bayangkan betapa pandangan orang-orang kita terdahulu itu mampu menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. Lalu filosofinya selain membersihkan diri juga seperti disampaikan oleh Kak Dr. Richard tadi, bahwa masalah apapun itu ya sampai di ujung situ cuci sehingga banyak istri mohon maaf yang mendapat Pak Moro-Moro yang mendapat marah dari suami karena masalah dari warkop dia bawa masuk. Dia tidak selesaikan dengan baik. Jadi filosofi itu yang mesti kita bangun, sehingga mengapa tradisi ini harus kita jaga bersama, sehingga anak-anak muda kita ini paham bahwa betapa kita menjunjung tinggi atau menghargai yang namanya rumah itu. Nah, prosesi antamabala ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan saling serobot menyerobot. Sekarang ada kan istilah mafia tanah kan? Itu karena mungkin tidak mendalami prosesi antamabala itu, bahwa harus ada ritual-ritual sebelum memasuki rumah. Jangan membangun rumah kalau bukan di tanah, bukan begitu ya. Tapi sekarang kan karena kemajuan zaman dan segala macam semua bisa dimanipulasi. Nah, juga mohon maaf agak sedikit ini karena rumah itu kan penggambaran juga strata sosial kalau di kampung-kampung. Kalau 3 baku susun kepala anunya ulu balak nasakina meriboko. Jangan coba-coba lamar kalau sedikit jiwa panai ka. Apalagi ada mohon maaf, ada misalnya Kareng ini atau Andi ini. Nah, ada berapa tas susung itu. Jadi sebelum dilamar dilihat dulu rumahnya. Oh, mundur memang Made sebelum ditolak. Kan begitu. Jadi di rumah itu kita bisa mengetahui juga strata sosialnya orang, kita bisa mengetahui kehidupannya orang dan segala macamnya lah. Meskipun tekstur-tekstur rumah banyak yang berbeda. Misalnya kalau saudara-saudara kita di Kajang itu dapurnya di depan, kita di belakang. Tapi itu tidak menjadi soal karena ada filosofi masing-masing yang dipegang teguh dari nenek moyang kita. Olehnya itu proses transfer ilmu harus berjalan ini. Bahwa memberi pemahaman kepada anak-anak kita memasuki rumah itu ada loh yang harus dilakukan. Agar karena rumah ini kita mau betah, nyaman. Baiti jannati. Rumahku baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan melakukan terlepas dari kemusyrikan ya, melakukan proses yang tamabala, kita bisa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak nanti antamabala ini bukan menjadi sebuah dongeng bahwa dulu itu masuk rumah ada namanya antamabala dulu. Tapi cuman dulu tapi dulu sekarang tidak langsung begitu sudah bayar KPR masuk lagi. Jadi meskipun kencang-kencang budaya ya dari luar ya terima tapi
yang baik-baik kamu sarin-sarin tongi jangki juga tinggalkan ki budaya tak meskipun budaya sedang tunggang langgang ya pada kondisi zaman sekarang ini. Namun terlepas dari itu semua bukan hanya proses yang tama bala yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi kearifan-kearifan yang dimiliki oleh nenek moyang kita, oleh kita sebaiknya mampu ditransfer kepada anak kita. Contoh kecil, mohon maaf bahasa ya. Mama orang Bugis, bapak orang Makassar, bahasa sehari-hari digunakan adalah bahasa Indonesia, itu tindakan yang keliru. Ajarkan bahasa Bugis, ajarkan bahasa Makassar agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak multi language, itu tambahan. Multi language. Ya, saya pikir itu kulemi kapan kulanjutkan program ini. Iya, sambil kita tutup acara saya dengan silakan, silakan. Hajar Mini ya. Oh ya, baiklah. Terima Itu kasih. dia tadi pendengar dan juga pemirsa dari obrolan budaya untuk hari ini, dan pastinya mudah-mudahan tradisi dari Antamabala terus bisa diteruskan oleh anak-anak milenial, karena seperti tadi Pak Nojeng bilang, semoga ini tidak menjadi kata dulu Ji, tapi sampai sekarang juga masih tetap dilakukan. Baik, kalau begitu saya akhiri obrolan budaya hari ini. Saya Enggiliani pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.